Hai, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filgatus Alexander Purba, tingkat 3 semester 5, Prodi D4 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya membuat video dalam rangkaian untuk mengikuti lomba SOC 2020 dengan subtema pengolahan limbah cair rumah tangga. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan limbah cair rumah tangga. Sebelum pengolahannya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu limbah cair. Limbah cair rumah tangga sendiri merupakan hasil buangan dari perumahan yang berbentuk cairan seperti air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Limbah cair sendiri dapat merugikan kita apabila kita tidak melakukan penanganan yang baik terhadap limbah cair tersebut. Contohnya saja, pada suatu daerah 72,7% sumber pencemaran sungai berasal dari limbah pemukiman. Dikarenakan kurangnya kepedulian dan pengetahuan akan penanganan limbah cair, membuat penduduk merasa bodoh amat akan lingkungannya yang menjadi tempat berkembang biaknya suatu penyakit. Nggak kebayangkan bagaimana jadinya jika kita hidup berdampingan dengan bibit-bibit penyakit. Lalu saya akan memberitahu jenis-jenis daripada limbah cair. Yang pertama ada grey water, black water. Grey water sendiri ialah air limbah cair yang bukan berasal dari kotoran manusia, bisa dari air mandi, air bekas, mencuci pakaian atau piring yang mengandung bahan kimia seperti sabun dan deterjen, dan limbah minyak goreng lainnya. Lalu backwater yaitu limbah yang berasal dari kotoran manusia. Lalu bagaimana sih cara menanganinya agar limbah cair tersebut tidak mencemari lingkungan? Secara sederhana, untuk grey water diberikan penyaring pipa seperti ini. Penyaring tersebut diletakkan di permukaan saluran pipa agar limbah cair dapat terurai sehingga meminimalisir pencemaran. Sedangkan black water sendiri dengan pengadaan septic tank di setiap rumah tangga. Bisa dibayangkan kan kalau kotoran manusia dibiarkan saja tanpa diberikan penanganan, bisa-bisa selalu tercium bau yang tak sedap kemanapun kita pergi. Lalu apa sajakah dampak-dampaknya jika limbah cair tidak diberikan penanganan yang baik? Dari aspek kesehatan sendiri, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tifus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur, apalagi bila jarak antara sumur dan septic tank tidak sesuai dengan baku mutu. Dampak dari aspek lingkungan sendiri, seperti yang kita ketahui, limbah cucian mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan. Dampak dari aspek estetika, limbah cair yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang. Lalu ada cara agar limbah cair tersebut dapat dipakai lagi dan diolah menjadi air bersih, yaitu dengan cara filtrasi. Yuk simak cara berikut.